Media Malaysia soroti timnas Indonesia yang kesusahan kalahkan Myanmar 1-0 di Piala AFF 2024. Media Malaysia, makan bola soroti timnas Indonesia yang kesusahan kalahkan Myanmar 1-0 di Piala AFF 2024. Mereka tampak iri dengan kemenangan Indonesia di matchday 1 turnamen yang sekarang bernama Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Tentu saja, usai laga media Malaysia, makan bola langsung menyoroti hasil tersebut. Mereka menyindir timnas Indonesia menang susah payah dan memuji Myanmar yang dinilai tampil mengejutkan. Bukan Indonesia melainkan Myanmar yang bermain lebih efektif dengan menciptakan tembakan lebih dahsyat ke arah gawang lawan sepanjang babak pertama, ditulis makan bola. Myanmar tampil lebih berbahaya dengan strategi serangan balik defensifnya. Tepat pada menit keempat, mereka sempat mendapat situasi mengancam gawang Indonesia, imbuh media itu. Situasi paling disayangkan Myanmar di babak pertama adalah ketika bola membentur mistar gawang Indonesia pada menit ke-38, diulas artikel itu. Timnas Indonesia tak layak menang, mereka hanya beruntung saja. Myanmar lah yang sepatutnya mendapat 3 poin, tegas media Malaysia tersebut. Media Italia akui kualitas timnas Indonesia makin mengerikan dengan hadirnya beberapa pemain top di skuad Garuda. Kehadiran pemain keturunan itu dinilai media Italia tersebut akan membantu timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, seperti yang diketahui PSSI masih gencar mencari pemain keturunan Indonesia di Eropa untuk dinaturalisasi. Terbaru ada pemain top di Liga Denmark, yakni Kevin Dix yang sudah melakoni debutnya beberapa minggu yang lalu. Menanggapi tambahan amunisi timnas Indonesia, The Cult of Calcio hanya bisa kagum. Sebab media Italia itu percaya kualitas skuad timnas Indonesia semakin mengerikan dengan adanya tambahan pemain FC Copenhagen tersebut. Naturalisasi Kevin Dix sudah selesai, dia sudah debut dan sekarang ada nama Ola Romeni. Ini tentu menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Indonesia, bunyi keterangan The Cult of Calcio. Kemungkinan akan ada lebih banyak lagi pemain keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi demi lolos ke Piala Dunia 2026, lanjut media Italia tersebut. The Cult juga menjelaskan bahwa PSSI melakukan banyak naturalisasi, hanya ada di masa kepemimpinan Erick Thohir. Dia, Erick Thohir, adalah orang yang sangat penting di Indonesia. Dia adalah tangan kanannya Presiden, dan juga sekarang Ketua PSSI, kata The Cult of Calcio. Sekarang tidak hanya agen, bahkan pemain-pemain yang sudah join dengan timnas Indonesia mereka juga membujuk pemain-pemain lain yang belum join dengan timnas Indonesia, tegas The Cult. Kenzo Goudmin ungkap peran netizen yang bikin dirinya ingin bela Indonesia ketimbang tunggu panggilan Belanda. Kenzo Goudmin berbicara tentang alasannya yang mungkin bakal jadi penyebab dirinya dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan memperkuat timnas Indonesia, ketimbang menunggu panggilan dari Belanda. PSSI masih terus melakukan naturalisasi terhadap para pemain keturunan yang tinggal di luar negeri, terutama di Belanda. Nama berikutnya yang berpotensi dinaturalisasi adalah Kenzo Goudmin. Meski belum diumumkan secara resmi oleh Erick Thohir, sang pemain yang kini membela Derby County FC telah berbicara terang-terangan. Kenzo Goudmin yang masih berusia 22 tahun dan dia bermain di Liga 1 Inggris bersama Derby County. Meski masih mungkin menanti panggilan dari timnas Belanda, Kenzo Goudmin mengaku tertarik bela timnas Indonesia. Kenzo sejatinya belum mengambil keputusan final. Meski begitu, dia menjadi ingin membela skuad Garuda karena peran dari para netizen Indonesia. Itu sangat menarik, saya menerima DM, Instagram, pada setiap hari dari orang Indonesia, kata Kenzo, sebagaimana dilansir dari Football Talent. Itu sangat menarik dan benar-benar indah. Anda bisa benar-benar menjadi panutan, ada begitu banyak orang di Indonesia, jadi itu tentunya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Saya pikir, tak akan menyesal jika Indonesia menjadi pilihan bagiku, tegasnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersyukur timnas Indonesia mengukir perjalanan awal yang bagus di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Hal itu disampaikan usai timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas Myanmar di laga perdana Grup B. Erick bersyukur karena timnas Indonesia bisa melewati rintangan pertamanya dengan hasil positif. Sebab, dia sadar betul laga pertama di setiap turnamen jadi pertandingan yang berat. Alhamdulillah kita bisa memetik kemenangan 3 poin di laga pembuka. Setiap laga pembuka pastinya laga yang berat dijalani, apalagi mayoritas pemain kita adalah pemain muda di bawah usia 22 tahun, ujar Erick dalam keterangannya, Senin, 9 Desember 2024. Erick Thohir juga menilai bahwa kemenangan ini menjadi awalan yang bagus bagi timnas Indonesia. Terlebih,
Skuad Garuda dihuni oleh pemain muda yang pastinya akan menambah kepercayaan diri mereka. Awal yang bagus. Apalagi timnas di ASEAN Cup ini didominasi pemain-pemain yang banyak bermain di liga. Artinya, jam terbang mereka bertambah dengan membela timnas, ucap Erik. Kendati begitu, Erik tak ingin timnas Indonesia berpuas diri begitu saja. Dia berharap para pemain bisa terus meningkatkan performa permainannya di ajang bergengsi di Asia Tenggara ini. Semoga para pemain timnas Indonesia yang merupakan paling muda di antara peserta lainnya bisa terus meningkat performanya. Itu tutur Erick Thohir. Anggota Exco PSSI, Yunus Nusi memberikan tanggapannya soal kabar Ketua Umum Erick Thohir bakal melakukan Zoom dengan salah satu pemain keturunan. Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan bakal menjalani video conference dengan beberapa pemain keturunan. Akan tetapi ia tidak menyebut siapa saja pemain yang dimaksud, ia hanya menyebut kalau pemain tersebut bermain reguler di Liga 1 Belanda, Inggris dan Serie A. Menanggapi hal itu, Yunus Nusi mengaku hal tersebut masih akan dibicarakan bersama seluruh anggota PSSI. Ya, kita kemarin sudah berencana melakukan komunikasi dengan sang pemain, ujarnya kepada awak media. Lebih lanjut, pihak PSSI sudah pernah berkomunikasi lewat DM Instagram beberapa minggu yang lalu. Kita belum melakukan Zoom, tapi beberapa minggu yang lalu saya sudah melakukan komunikasi dengan sang pemain, alhamdulillah dapat respon positif, kata Yunus Nusi. Ya, kita memang perlu pemain striker yang berkelas, makanya PSSI terus berusaha mencari pemain tersebut, pungkasnya. Shin Tae-yong PD Timnas Indonesia bersaing meski bermodal pemain muda. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, begitu percaya diri timnya dapat bersaing dalam Piala ASEAN Mitsubishi Electric 2024, AMEC 2024. Ia tidak gentar meski skuad Garuda dihuni pemain-pemain muda. Shin mengatakan timnas Indonesia dihuni pemain-pemain potensial dengan syarat kualitas. Jadi, ia cukup optimistis tim asuhannya dapat bersaing hingga ke final. Kemungkinan besar, kami punya peluang untuk mencapai final, kata Shin dilansir dari laman Kita Garuda, Minggu, 8/12/1024. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan timnya memang sangat tertantang dengan komposisi pemain muda. Menurutnya, setiap laga yang akan dilalui timnas Indonesia pastinya tidak akan mudah terutama saat melawan Myanmar. Karena kami akan melawan pemain timnas senior, jadi pastinya akan berat bagi kami, kata Shin. Pria berusia 54 tahun itu mengatakan timnya terus akan mematangkan diri untuk Piala AFF. Hal itu agar Pratama Arhan dan kolega dapat tampil maksimal dalam setiap laga yang dimainkan. Kami akan mempersiapkan tim dengan baik, dengan latihan organisasi yang terstruktur, tandasnya. Pernyataan Eliano Rogers usai resmi perpanjang kontrak di PEC Zwolle. Kata-kata Eliano Rogers usai resmi perpanjang kontrak di PEC Zwolle. Ya, kontrak Eliano diketahui sejatinya akan berakhir di penghujung musim 2024 hingga 2025. Namun kini, pihak PEC Zwolle dan pemain timnas Indonesia menemukan titik cerah. Kedua pihak sepakat melakukan perpanjangan kontrak selama 2 tahun. Itu artinya, Eliano akan tetap bersama PEC Zwolle sampai 2027. Eliano sangat senang bisa melanjutkan kiprahnya bersama klub yang sudah dibela sejak kecil. Meski belum berkontribusi cukup banyak, adik dari Tijani Rogers ini bertekad untuk mengukir kisah manis bersama PEC Zwolle. PEC Zwolle adalah klub saya. Saya merasa seperti di rumah di sini dan sangat menikmati waktu saya di sini. Dalam beberapa tahun ke depan, saya akan tetap terlihat mengenakan biru putih kebanggaan kita dan akan berusaha membantu tim di lapangan serta menghibur para pendukung yang selalu mendukung kami, kata Rogers, dilansir dari situs PEC Zwolle, Jumat 6 Desember 2024. Eliano memulai karirnya bersama PEC Zwolle di kelompok umur U17 pada Juli 2017 lalu. Tahun demi tahun dijalani hingga akhirnya berhasil menembus skuad utama. Pada musim ini, Eliano telah mencatatkan 9 penampilan di 2 kompetisi bersama PEC Zwolle. Akan tetapi, pemain timnas Indonesia itu masih belum mengemas satupun gol maupun assist. Eliano pun hanya duduk di bangku cadangan saat skuad Garuda kalahkan Arab Saudi 2-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menarik ini menantikan kelanjutan karirnya. Bikin heboh media Malaysia, pemain Liga Italia Grade A ini segera gabung timnas Indonesia.
Terdapat satu pemain grade A yang kini bermain di Serie A, yang membuat media Malaysia heboh karena dirumorkan akan bergabung dengan timnas Indonesia sebagai pemain naturalisasi. Media Malaysia, Makan Bola dibuat geger dengan rumor yang beredar seputar pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong memang gencar mencari pemain-pemain keturunan berbakat untuk dinaturalisasi. Program naturalisasi ini terbukti sukses dalam membangun kekuatan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Tak heran jika kini timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang diwaspadai di level Asia. Lantas siapakah pemain naturalisasi yang membuat heboh media Malaysia tersebut? Dan kini rumornya pemain keturunan Indonesia tersebut memiliki peluang untuk membela timnas Indonesia. Progres naturalisasi pemain memang membuat negara lain khawatir karena terbukti berhasil membuat timnas Indonesia meningkatkan kekuatannya. Antara pemain berstatus keturunan yang kini menjadi tonggak tim Garuda ialah Jay Itzes, Mees Hilgers dan lain-lain, tulis Makan Bola seperti dilansir ARP Sport. Makan Bola juga menyoroti satu nama yang diduga akan menjadi incaran timnas Indonesia. Dugaan media Malaysia tersebut merupakan respon dari pernyataan Hamdan Hamedan soal pemain grade A yang dikabarkan akan membela timnas Indonesia. Hamdan mengklaim pemain grade A akan memperkuat tim Garuda. Namun, dia tidak membeberkan identitas pemain tersebut, tulis media Malaysia. Makan Bola menduga yang dimaksud oleh Hamdan Hamedan adalah Tijani Noslin, pemain kelahiran Belanda yang kini bermain untuk Lazio. Satu nama yang berpotensi mewakili timnas Indonesia sebagai pemain keturunan penyerang Lazio, Tijani Noslin, tulis media Malaysia Makan Bola. Media Malaysia yakin Tijani Noslin bisa menjadi aset jangka panjang untuk timnas Indonesia di masa depan. Jika PSSI berhasil mendaratkannya sebagai pemain keturunan Indonesia berikutnya, Noslin bisa menjadi aset jangka panjang bagi tim, tulis Makan Bola. Namun jika itu terjadi maka, Indonesia akan menjadi ancaman untuk negara-negara di Asia khususnya di Asia Tenggara, tegas Makan Bola. Penyerang yang memiliki darah Indonesia, Tijani Noslin menjadi kunci kemenangan pasukan Dian Cocolesti. Ia sukses mencetak 3 gol atau hat-trick sekaligus memastikan langkah Napoli terhenti lebih awal di ajang ini. Tijani Noslin merupakan pemain yang dirumorkan memiliki darah Indonesia, Suriname. Tijani Noslin merupakan pemain keturunan Indonesia, Suriname dan Belanda. Ia bermain di Serie A bersama Lazio, tulis laporan Instagram Indonesia Mendunia. Kini penyerang berusia 25 tahun ini semakin berkembang. Noslin yang bermain bersama Lazio sukses menunjukkan taringnya dengan mencetak 3 gol. Tijani Noslin mencetak hat-trick ketika Lazio mengalahkan Napoli di ajang Coppa Italia, tulis laporan di Instagram. Adapun Noslin sendiri memang akhir-akhir ini dirumorkan bisa membela timnas Indonesia. Namun sebelumnya, PSSI menyebut akan mencari tahu lebih dulu, apakah benar Noslin masih eligible atau tidak. Kita akan mencari tahu terlebih dahulu pemain tersebut masih eligible untuk membela timnas Indonesia atau tidak. Jika masih makan kita akan lakukan negosiasi, tutur Arya. Mantan pelatih timnas Malaysia, Kim Pan-gon, memprediksi bahwa timnas Indonesia bakal jadi negara terkuat di Asia Tenggara dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan usai timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kim Pan-gon menyatakan seperti itu tentu karena tak luput dari prestasi yang baru saja diraih timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda sukses berada di posisi 3 klasemen dengan raihan 6 poin dan sedikit lagi lolos Piala Dunia 2026. Kim Pan-gon berpendapat, dengan sejarah yang terus tercipta, timnas Indonesia akan menjadi negara terkuat di Asia Tenggara. Walau begitu, kompatriot Shin Tae-yong ini juga mengingatkan kepada seluruh negara di ASEAN untuk tidak mau kalah dengan prestasi negara tetangganya ini. Menurut saya, Indonesia akan segera menjadi tim terdepan di wilayah Asia Tenggara. Mereka telah berupaya keras, namun bagi saya, seluruh negara di ASEAN harus terus memberikan tantangan, tutur Kim Pan-gon, dipetik dari Makan Bola. Apalagi jika Indonesia terus mendatangkan pemain keturunan yang bermain di liga-liga top Eropa, ini akan semakin menakutkan, tegasnya. Media asal Italia, The Cloud of Calcio mengakui kualitas tim nasional Indonesia semakin mengerikan dengan bergabungnya beberapa pemain top di skuad Garuda. Kehadiran pemain keturunan itu dinilai media Italia tersebut akan membantu timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, seperti yang diketahui PSSI masih gencar mencari pemain keturunan Indonesia di Eropa untuk dinaturalisasi. Terbaru ada pemain top di Liga Denmark, yakni Kevin Dix yang sudah melakoni debutnya beberapa minggu yang lalu.
Menanggapi tambahan amunisi timnas Indonesia, The Cult of Calcio hanya bisa kagum. Sebab media Italia itu percaya kualitas skuad timnas Indonesia semakin mengerikan dengan adanya tambahan pemain FC Copenhagen tersebut. Naturalisasi Kevin Dix sudah selesai, dia sudah debut dan sekarang ada nama Ola Romeni. Ini tentu menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Indonesia, bunyi keterangan The Cult of Calcio. Kemungkinan akan ada lebih banyak lagi pemain keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi demi lolos ke Piala Dunia 2026, lanjut media Italia tersebut. The Cult juga menjelaskan bahwa PSSI melakukan banyak naturalisasi, hanya ada di masa kepemimpinan Erick Thohir. Dia, Erick Thohir, adalah orang yang sangat penting di Indonesia. Dia adalah tangan kanannya presiden, dan juga sekarang ketua PSSI, kata The Cult of Calcio. Sekarang tidak hanya agen, bahkan pemain-pemain yang sudah join dengan timnas Indonesia mereka juga membujuk pemain-pemain lain yang belum join dengan timnas Indonesia, ditegas The Cult. Respons mengejutkan Shin Tae-yong dengar timnas Indonesia diminta supporter juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Piala AFF 2024 atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup akan berlangsung pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Laos, Filipina, dan Myanmar. Banyak fans yang mengharapkan timnas Indonesia merebut gelar juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Mengingat, skuad Garuda saat ini tengah mengalami peningkatan kualitas seiring dengan hasil yang didapat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin sadar akan ekspektasi tinggi dari para supporter, bahkan, ia tak menampik hal tersebut cukup menjadi beban baginya sebagai pelatih. Ya, itu menjadi beban juga sebenarnya, kata Shin, dikutip dari Facebook Bali United, Jumat, 29 November 2024. Pelatih berusia 54 tahun itu meminta para fans untuk menurunkan ekspektasinya kendati bakal tetap berjuang membawa timnas Indonesia merebut gelar juara. Fans pasti berharap kami bisa juara, tetapi kami bukan timnas senior. Ini timnas U22, ungkap Shin. Kami agak kesulitan pemanggilan pemain, mungkin bicara ekspektasinya tidak boleh terlalu tinggi, tandasnya. Pemain keturunan, Kenzo Goldmin sangat berharap segera bisa memperkuat timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada banyak hal yang ingin ia lakukan untuk sepak bola Indonesia di masa mendatang. Kenzo Goldmin merupakan satu di antara beberapa pemain Eropa yang disebut memiliki garis keturunan Indonesia. Pemain Derby County itu berharap bisa membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Maret 2025 mendatang. Tentu saya berharap bisa membela Indonesia. Saya pernah dapat panggilan dari timnas Suriname, namun menurut saya Indonesia lebih menarik, kata Kenzo dikutip dari Instagram Indonesia Abroad. Saya berharap bisa berbagi pengalaman yang saya punyai karena sudah bermain secara profesional selama beberapa tahun di Eropa dan juga di beberapa kompetisi besar di sini, ditambahnya. Selain itu, Kenzo juga berharap bisa membuat pemain-pemain Indonesia lebih maju. Tentu saja hal itu dilakukan dengan komunikasi yang baik. Tetapi, saya pikir sedikit pengetahuan yang pernah saya pelajari di Eropa mungkin bisa membantu pemain muda dan pemain berbakat Indonesia untuk lebih maju dan naik ke level berikutnya, ucap dia. Lebih lanjut, pemain 22 tahun tersebut juga bertekad untuk membuat timnas Indonesia lebih kuat. Dia berharap kehadirannya mampu membuat skuad Garuda lebih berprestasi. Saya juga akan mencoba menikmati permainan, memenangi pertandingan tentunya, mencoba untuk menang sebanyak-banyaknya dan lolos Piala Dunia pastinya, harapnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku belum seret dengan kemenangan anak asuhnya atas Bali United pada pertandingan uji coba menuju Piala AFF 2024. Shin Tae-yong, ST, buka-bukaan menyebut apa yang diperlihatkan Marcelino Ferdinand saat mengatasi Bali United belum memuaskan secara taktikal permainan. Di sisi lain, ST menambahkan adanya pemain baru yang akan dipanggil untuk menggantikan sejumlah nama yang tidak bisa perkuat timnas Indonesia. Berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Selasa, 3 Desember 2024, timnas Indonesia sukses menundukkan Serdadu Tridatu, julukan Bali United, dengan skor akhir 2-1. Dua gol kemenangan skuad Garuda tercipta melalui lesakan Marcelino Ferdinand dan sepakan penalti Arhan Kaka. Kendati memetik hasil positif, Shin Tae-yong sesuai laga mengatakan, apa yang diperlihatkan timnya jauh dari kata memuaskan. Ada beberapa detail kecil permainan yang belum sesuai dengan ekspektasinya di atas lapangan. Memang setelah latihan beberapa hari ini baru pertandingan pertama, tetapi tempo pertandingan memang sedikit kurang dari yang saya pikirkan, diujar Shin Tae-yong, dikutip dari Bola Sport. Pelatih asal Korea Selatan ini mencoba untuk memahami apa yang menjadi penyebabnya. Termasuk beberapa pemain yang belum bergabung dengan tim.
Terdapat 3 pemain yang belum bergabung yakni Asnawi Mangkualam, Hoki Caraka, dan Alfrianto Niko. Menurut Shin, mereka bakal segera bergabung dengan tim, sehingga ia akan memperbaiki taktik para pemain agar bisa lebih bagus ke depannya. Dan dalam beberapa hari juga akan ada pemain datang lagi, jadi pasti akan lebih memperbaiki taktik-taktik untuk yang lebih detail lagi, kata Shin Tae-yong menambahkan. Ivar Jenner dan Justin Hubner masuk skuad timnas Indonesia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 setelah Ananda Raihan dan Armando Robert Oropa dicoret. Menir Timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan Ananda Raihan dan Armando Robert Oropa dicoret sehingga tidak ikut dalam rombongan Timnas Indonesia yang bertolak ke Myanmar, Kamis, 5 Desember 2024. Ikram, Al-Ghifari, Armando, Oropa, dan Ananda Raihan tidak dibawa ke Myanmar, kata Sumarji kepada media. Alhasil, di skuad timnas Indonesia saat ini terdapat 26 nama, atau sesuai regulasi yang ditetapkan penyelenggara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebanyak 26 nama itu sudah termasuk Ivar Jenner dan Justin Hubner. 2 hari yang lalu, Sumarji mengatakan Ivar Jenner dan Justin Hubner belum jelas apakah akan gabung timnas Indonesia atau tidak. Sebab, klub mereka masing-masing belum memberi kepastian apakah akan melepas sang pemain atau tidak. Meski begitu dalam pengakuan Sumarji, PSSI akan terus bergerak agar kedua pemain bisa membela timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebelumnya, negosiasi PSSI untuk melobi Brisbane Roar selaku klub Rafael Struijk membuahkan hasil. Awalnya, Brisbane Roar baru mau melepas Rafael Struijk jika timnas Indonesia lolos semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Namun, setelah dilakukan lobi-lobi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Brisbane Roar bersedia melepas Rafael Struijk sejak Minggu, 8 Desember 2024. Jika dinilai dalam kondisi yang bugar, Rafael Struijk bisa saja main saat timnas Indonesia menghadapi Myanmar di matchday pertama grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Senin 9 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kiper andalan timnas Indonesia, Martin Paes, tak biasa bayangkan kegilaan supporter jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Menurutnya, momen itu akan terasa sangat luar biasa. Martin Paes mengakui timnas Indonesia memiliki basis supporter yang sangat luar biasa. Terbukti, setiap laga kandang dan tandang, tim asuhan Shin Tae-yong selalu mendapat dukungan yang total dari supporter. Ya, sangat luar biasa dengan kegilaan seperti ini. Satu hal yang saya bayangkan hanya satu, apa yang akan terjadi jika kita bisa ke Piala Dunia? Supporter kita sangat banyak, sangat loyal, sangat luar biasa, kata Martin Paes dilansir dari laman Kita Garuda. Paes pun merasa sangat beruntung timnas Indonesia punya supporter yang luar biasa. Menurutnya, hal itu menjadi modal cukup penting dalam memajukan sepak bola Indonesia. Saya rasa dengan potensi dari timnas dan dukungan yang besar, kita punya kombinasi hebat dan memiliki formula kemenangan. Jika kita bisa meraih banyak kemenangan, supporter pun akan semakin bertambah banyak, ucap Martin Paes. Sayang sekali kita gagal ke Olimpiade pada Agustus kemarin, akan tetapi sekarang kita memiliki banyak potensi, mudah-mudahan kita bisa ke Piala Dunia. Sebagai Garuda, langit adalah batasan kita sekarang, dan saya bangga bisa menjadi bagian dari tim ini, sambungnya. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia, sendiri punya kans lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab saat ini, Timnas Indonesia masih berjuang di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, mereka berada di posisi ketiga dengan 6 poin. PSSI mengakui bahwa masih bernegosiasi dengan pemain keturunan yang memiliki nama besar. Siapakah dia? Timnas Indonesia akan ketambahan pemain grade A, yakni sosok Ula Romeni yang sedang mengurus proses naturalisasi. Setelah mendapatkan jasa pemain FC Utrecht tersebut, PSSI masih belum akan berhenti menambah kekuatan untuk skuad Garuda. Exco PSSI, Arya Sinulinga membocorkan bahwa akan ada nama besar yang didatangkan, pihak federasi kini bahkan telah melakukan negosiasi. Ada beberapa nama, tapi ada yang sudah sepertinya akan kita urus, tapi soal siapa, tapi yang nama besar masih negosiasi. Ada juga yang enggak begitu dapat negosiasinya, kitanya ya udahlah, ucap Arya dalam Siniar Sport 77. Adapun nama pemain yang dimaksud, Arya memang tidak mengungkapkan, namun memang ada pemain keturunan yang memiliki nama besar di Eropa.
Misalnya Kenzo Goldmin yang pernah bermain untuk Excelsior Rotterdam, AS Alkmaar dan kini berkarier di Derby County. Kemudian ada Miliano Manhoef yang bermain di Stoke City. Sayap kanan ini telah mencicipi kompetisi sekaliber EFL Cup. Ada juga pemain dari Serie A yang berposisi sebagai penyerang. Ia adalah Tijani Noslin, pemain yang memiliki market value cukup tinggi 173,82 miliar. Lalu ada nama baru, yaitu Daniel Hodoeki yang juga punya darah Indonesia. Ia adalah pemain Union Berlin Liga Jerman. Patut dinantikan siapakah pemain keturunan yang memiliki nama besar tersebut dan kini sedang bernegosiasi dengan PSSI untuk membela timnas Indonesia.